wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita mendapatkan judul riset ya ataupun skripsi bagi teman-teman yang lagi mencari judul skripsi. Saya pikir hari ini cukup mudah ya. Simak terus videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Di sini saya sudah memiliki topik ya. Di mana saya akan mengkaji terkait dengan pelayanan publik, kemudian lokasinya di Kesbangpol. Nah, apa langkah pertama yang harus saya lakukan adalah mencari literasi terlebih dahulu di Google Scholar. Misalnya pelayanan publik pada Kesbangpol Banda Aceh. Oke. Nah, di sini kan cukup banyak penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada yang terkait dengan sosialisasi politik Partai Aceh kepada masyarakat Kota Banda Aceh, konfigurasi komunikasi politik pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata pemerintah madani, kemudian terkait dengan pelayanan, saya pikir di sini kualitas pelayanan pelaksanaan program kebersihan, keindahan dan ketertiban K3 di Kecamatan Mereksa, pelayanan, dan ada keterkaitan antara program studi yang kita inginkan. Oke, di sini kita coba satu penelitian. Nanti teman-teman juga harusnya melihat fokus dan ruang lingkup penelitian sesuai dengan bidang studi ya, program studi teman-teman sekalian. Nah, di sini saya mendapatkan satu judul artikel di mana judulnya Sistem Informasi Pendaftaran Organisasi Masyarakat pada Kesbangpol dan Humas Provinsi. Nah, judul ini tidak mungkin lagi kita lakukan kajian karena sudah dilakukan oleh M. Rizal Yusni. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan adalah melakukan riset awal. Di sini saya menggunakan Gemini ya untuk mendapatkan rekomendasi judul penelitian. Nah, sebagai peneliti, peneliti berdasarkan judul penelitian berikut, berikan rekomendasi judul penelitian lanjutannya. Jadi kita mencari judul lanjutan dari penelitian sebelumnya. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini sebagai peneliti Sistem Informasi Pendaftaran Organisasi Masyarakat pada Kesbangpol dan Humas Provinsi Aceh. Nah, di sini untuk penelitian lanjutan level S1, tingkat lanjutan S2 dan riset terapan, fokus pada keamanan data privasi. Ini tentunya dia merekomendasikan terkait dengan keamanan data dan privasi. Kalau misalkan teman-teman tertarik, silakan ambil judul ini ataupun kaji lebih lanjut ya. Nah, berikutnya juga fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan, decision support system. Ini juga diberikan rekomendasi terkait dengan sistem pendukung keputusan kelayakan penerbitan surat keterangan terdaftar SKT Ormas pada Kesbangpol Aceh menggunakan metode analytical hierarchy proses AHP ya. Untuk judul selanjutnya juga diberikan rekomendasi analisis spasial dan pemetaan distribusi organisasi masyarakat di Provinsi Aceh berbasis Geographic Information System GIS. Nah, mengapa ini tertarik juga diberikan mengubah sistem yang tadinya sekedar buku tamu digital menjadi alat bantu analisis bagi pengambil kebijakan di Kesbangpol. Tetapi di sini juga harus dipertimbangkan kesesuaian antara program studi yang dipelajari selama ini. Saya akan meminta berikan rekomendasi judul sesuai dengan program studi
ilmu administrasi negara. Oke. Nah, di sini ini sudah disesuaikan dengan program studi ilmu administrasi negara. Artinya, ilmu administrasi negara juga berfokus pada kualitas pelayanan publik, misalnya public service quality. Nah, dalam pengkajiannya kualitas pelayanan publik, ini ada rekomendasi analisis kualitas pelayanan publik berbasis e-government pada pendaftaran organisasi masyarakat dan di Badan Kesbangpol Provinsi Aceh. Tentunya untuk fokus pada implementasi kebijakan, policy implementation juga direkomendasikan terkait dengan implementasi kebijakan pendaftaran organisasi masyarakatan melalui sistem informasi berbasis elektronik pada Badan Kesbangpol. Selanjutnya juga terkait dengan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi, bureaucratic effectiveness. Di sini juga direkomendasikan satu judul. Pada kesiapan organisasi juga ada judulnya. Nah, inilah judul-judul yang direkomendasikan sehingga tidak lagi terdapat double title ya dalam penelitian. Jadi kita melakukan penelitian terbarukan. Nah, di sini misalnya saya memilih analisis kesiapan budaya organisasi dan kapasitas sumber daya manusia operator. Ini akan saya jadikan judul. Saya akan melihat lagi apakah judul ini sudah pernah ada yang kaji. Ternyata justru tidak ada yang sama persis ya dengan judul kita. Maka silakan teman-teman pilih untuk melakukan kajian lebih lanjutan. Di sini saya akan berikan analisis terkait judul penelitian. Oke. Tetapi sebelumnya teman-teman harus perhatikan dulu ya atas persoalan yang kalaupun judul ini layak, tetapi ini kan sedikit gambaran yang diberikan. Nah, teman-teman juga harus mencari literasi, baik itu sumbernya di Google terkait dengan terkait dengan si budaya organisasi dan kapasitas sumber daya manusia operator dalam penerapan e-governance di Kesbangpol ya. Jadi kesiapan budaya ini juga harus menjadi kajian awal di fakta lapangan ya, baik itu dilakukan melalui observasi ataupun melakukan wawancara awal terkait dengan fakta di lapangan yang ada. Jangan kemudian kita mengambil judul tetapi tidak ada persoalan yang harusnya terjadi kesenjangan di lapangan. Nah, begitulah saya pikir menentukan judul dengan menggunakan Scholar dan Gemini sehingga kajian awal ini tidak mendapatkan kekosongan judul ataupun gap research untuk sebuah penelitian. Semoga video ini dapat bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.